Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia Putri, NIM 21060036 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 13 tentang pengujian hipotesis sampel besar. Yang pertama, pengertian hipotesis dan pengujian hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Nasir tahun 1988, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, menyatakan himpunan, kedua, sesuai dengan fakta, yang ketiga, sederhana dan dapat diuji, yang keempat, dapat menerapkan fakta dengan baik. Berikut ini ada beberapa contoh hipotesis atau pernyataan yang dibuat untuk menggambarkan suatu parameter. Contoh yang pertama, rata-rata hasil investasi di reksadana saham sebesar 10,5% per tahun. Contoh yang kedua, rata-rata populasi TV di PT LG Elektronik pada tahun 2007 mencapai 90.000 unit per bulan. Contoh ketiga, rata-rata laju penurunan penduduk miskin di Indonesia per tahunnya sebesar 0,8%. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Prosedur pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang telah diperoleh dari sampel. Pengujian statistik baik dari penerima atau menolak tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa suatu benar secara absolut, tetapi pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Untuk menentukan keputusan tersebut, terdapat suatu prosedur yang terdiri dari 5 langkah prosedur, yang mana 5 langkah prosedur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata. Langkah ketiga, menentukan uji statistik. Yang keempat, menentukan daerah keputusan. Dan kelima, mengambil keputusan. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dikembangkan oleh Fisher yang dikenal sebagai Bapak Statistika. Fisher membedakan hipotesis menjadi 2, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah suatu pernyataan yang mengenai nilai parameter populasi.
Hipotesis nol dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak sesudah pengujian. Sebagai contoh, pernyataan hipotesis nol adalah sebagai berikut. Rata-rata hasil investasi reksadana saham tidak berbeda secara nyata dari 10,5% atau rata-rata hasil investasi reksadana saham sama dengan 10,5%. Hipotesis nol dilambangkan dengan sebagai berikut. H0 rata-rata sama dengan 10,5%. Hipotesis nol perumusan bahasanya dinyatakan dengan kata tidak berbeda sama atau tidak sama dengan dan yang lainnya. Hasil pengujian selain menerima H0 adalah menolak H0. Dan biasanya memang H0 ditolak. Dengan demikian, apabila H0 ditolak, berarti kita menerima hipotesis alternatif atau yang dikenal dengan H1. Hipotesis alternatif didefinisikan sebagai berikut. Hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti untuk hipotesis adalah ditolak. Contoh hipotesis alternatif sebagai berikut. Rata-rata investasi reksadana saham tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis alternatif dilambangkan dengan H1 rata-rata tidak sama dengan 10,5%. Pada hipotesis alternatif mempunyai tanda tidak pernah sama dengan, seperti tidak sama dengan, atau lebih besar, lebih kecil, atau kecil sama, atau besar sama, dan yang lainnya. Selanjutnya langkah kedua, menentukan taraf nyata. Setelah merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, maka langkah selanjutnya adalah menentukan taraf nyata atau nilai kritis, yang mana taraf nyata didefinisikan sebagai berikut. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Selanjutnya adalah langkah ketiga, menentukan uji statistik. Uji statistik adalah untuk mendapatkan nilai dari sampel guna memutuskan menerima atau menolak hipotesis nol. Uji statistik didefinisikan sebagai berikut. Uji statistik adalah nilai yang diperoleh dari sampel. Berikut adalah dan rumus digunakan menentukan untuk nilai Z. memutuskan Nilai Z apakah diperoleh akan dengan menerima rumus atau Z menolak sama hipotesis. dengan X bar dikurang mu per standar deviasi, di mana keterangannya Z adalah nilai, X bar yaitu rata-rata hitung sampel, mu adalah rata-rata hitung populasi, dan S adalah standar error sampel atau S standar error dihasilkan dari standar deviasi dibagi dari akar N. Selanjutnya langkah keempat, menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Selain daerah keputusan untuk satu arah, juga ada daerah keputusan untuk dua arah.
yang mana pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0. Hanya satu yang terletak di ekor kanan saja atau ekor kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan sebesar taraf yaitu nyata yaitu A, dan nilai kritisnya biasa ditulis dengan ZA. Ada pengujian dua arah. Pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0. Ada dua daerah, yaitu daerah terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah alfa, dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z setengah alfa. Dan langkah yang terakhir, langkah kelima, mengambil keputusan. Langkah kelima adalah mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. Uji signifikansi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah atau disebut dengan one-tailed test digunakan untuk daerah keputusan penolakan H0 dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Berikut contoh yang menggunakan tanda lebih besar dan kecil. Selanjutnya, materi uji signifikansi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah disebut dengan one-tailed test, digunakan untuk daerah keputusan penolakan H0 dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Berikut contoh menggunakan tanda lebih besar atau kecil. Contoh yang pertama, ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesanya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 13,17%. Maka perumusan hipotesanya menjadi H0 mu lebih kecil dari 13,17%. H1 untuk mu besar 13,17%. Untuk tanda kecil lebih kecil daripada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di daerah kanan seperti gambar A. Contoh kedua, ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Jadi H0-nya mu PA dikurang mu PL lebih besar dari 0. H1-nya mu PA dikurang mu PL kecil dari 0. Tanda lebih besar dari pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ujung kiri seperti gambar B. Berikut ini ada contoh gambar uji signifikasi, yang mana ada gambar A dan gambar B. Pada gambar A, daerah biru menunjukkan daerah penolakan H0. Untuk gambar A, H0-nya mu lebih kecil dari 13,17 dan H1-nya mu besar dari 13,17. Dan pada gambar B, daerah warna biru merupakan daerah penolakan H0. Pada gambar B, H0-nya mu PA dikurang mu PL lebih besar dari 0 dan H1-nya mu PA dikurang mu PL kecil dari 0. Selanjutnya, menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Berikut ini adalah contoh menguji hipotesa rata-rata sampel besar, yang mana langkah yang pertama digunakan yaitu merumuskan hipotesa. Hipotesa yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 13,17%. Ini merupakan hipotesa 0
dan hipotesa alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 13,17%. Hipotesa tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 mu sama dengan 13,17% dan H1 mu tidak sama dengan 13,17%. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Jadi, nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu diperoleh dari tabel Z 1,96. Langkah yang ketiga, melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Sehingga hasil rumus Z yang diperoleh adalah min 5,11. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z. Langkah kelima, mengambil keputusan. Nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z sama dengan min 5,11 terletak di sebelah kiri. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1. Sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata investasi sama dengan 13,17% tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Selanjutnya, menguji hipotesis proporsi sampel besar. Pengujian hipotesis proporsi sampel besar mempunyai proses yang sama dengan pengujian hipotesis rata-rata. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam rumus uji Z untuk proporsi, yang mana rumus uji Z untuk proporsi sebagai berikut. Z sama dengan P besar dikurang P kecil dikurang P besar per akar P1 dikurang P besar per N, di mana Z adalah nilai uji Z, P adalah proporsi sampel, P besar proporsi populasi, dan N adalah jumlah. Selanjutnya, menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar dimaksudkan untuk menetapkan apakah dua rata-rata hitung atau proporsi dua populasi sama atau tidak. Untuk membedakan dua populasi, maka masing-masing populasi tersebut terdistribusikan secara normal. Atau apabila sampel sebagai cermin dari populasi dengan jumlah sampel lebih dari 30, biasanya juga mendekati distribusi normal. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut, yang dirumuskan seperti pada gambar. Menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Proporsi dari dua populasi juga mengikuti kaidah normal. Begitu juga dengan distribusi selisih dua proporsinya. Oleh sebab itu, proses pengujian selisih proporsi dapat menggunakan distribusi Z. Untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan seperti pada gambar. Sedangkan nilai uji statistik Z dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan P1 dikurang P2 dikali P1 dikurang P2 per SP1 dikurang SP2. Untuk menduga standar deviasi apabila standar deviasi populasi tidak diketahui, dapat digunakan standar deviasi sampel sebagai nilai dugaan terbaiknya. Standar deviasi selisih dua sampel, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Standar deviasi selisih dua proporsi dirumuskan sebagai akar dari P1 dikurang P kecil per N1 dikurang 1 ditambah P1 dikurang P besar per N2 dikurang 1, di mana nilai P X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan 2.
Selanjutnya, jenis kesalahan 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Apabila probabilitas kesalahan jenis 1 dilambangkan dengan alfa dan probabilitas kesalahan jenis 2 dilambangkan dengan beta, maka beberapa kemungkinan yang tepat terjadi dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Sesuai dengan tabel. Yang pertama, situasi keputusan. Situasi keputusan terima H0. Jika H0 benar, maka keputusannya tepat 1 dikurang dengan alfa. Jika H0 salah, kesalahan jenis 2 atau beta. Situasi keputusan tolak H0. Jika H0 benar, maka kesalahan jenis 1 atau alfa. Jika H0 salah, keputusannya tepat, yaitu 1 dikurang dengan beta.